أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulnya, dan tidak ada lain dari kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzul quwwatil matin, Dia maha perkasa dan maha bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian adik-adik sekalian, TKIT Wahda Islamiyah Manokwari yang kami cintai, sesungguhnya di dalam Islam pendidikan itu dimulai sejak kita berkeinginan untuk memiliki pasangan. Pendidikan dalam Islam itu tidak saja dimulai ketika kita sudah memulai memiliki anak atau anak kita lahir, tetapi jauh sebelum itu Islam telah menjelaskan bahwasanya ketika kita akan membentuk keluarga Islami, maka kita memulai dengan niat yang baik. Ini yang pertama, yaitu memilih pasangan yang soleh dan solehah. Rasulullah SAW bersabda, "Tungkahul mar'atu li'arba'ah." Wanita itu dinikahi karena 4 kriteria. Yang pertama adalah lijamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua limaliha, karena hartanya. Yang ketiga lihasabiha. Al-hasab dalam bahasa Arab artinya prestasi. Kemudian yang terakhir kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fadhar bidzati dini taribah." Pilihlah yang bagus agamanya, maka engkau akan beruntung. Ini kriteria bagi laki-laki yang akan memilih pasangan. Adapun wanita ketika akan memilih pasangan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan rambu-rambu. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridho terhadap agamanya. Pendidikan yang pertama yang diajarkan oleh agama kita adalah yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diajarkan di sekolah kita di TKIT Wahda Islamiyah Manokwari, begitupun di SDIT Wahda Islamiyah Manokwari. Pendidikan tauhid mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin ini secara singkat yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan syukur wa jazakumullahu khair kepada Bapak Ibu guru yang selama ini telah mengajar anak-anak kita dengan ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa jazakumullahu khair. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berkumpul dalam acara Haflah Akhir Sana TKIT Wahda Islamiyah angkatan ke-6. Jadi Ananda ini sudah angkatan ke-6 TKIT Wahda Islamiyah. Tanpa dukungan penuh dari orang tua, tentu Ananda tidak akan sampai di tahap yang sekarang. Ya. Sebagai kepala sekolah, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang telah bekerja keras untuk mendidik dan mengasah anak kita selama kurang lebih 1 tahun ini. Para guru kita juga masya Allah sekalian, kita lihat kesehariannya bagaimana para guru kita ini membimbing Ananda dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan. Yang awalnya mungkin anak kita tidak tahu itu apa itu abad tata, apa itu abjad A B C D. Mungkin anak kita tidak tahu itu hafalan surat pendek, tidak tahu hadis-hadis, tidak tahu doa harian. Tapi masya Allah setelah Ananda menempuh selama 1 tahun ini, ya kita bisa lihat sendiri bagaimana perubahan mereka, ya dari segi akhlak mereka, dari segi keseharian mereka, ya masya Allah sekalian. Itu semua terlepas dari para guru-guru kita yang sedang. Saya ingin mengucapkan kepada yang telah lulus, ya selamat, banyak selamat untuk Ananda, selamat menempuh ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu ke tingkat SD. Ya, kelak ke tingkatan yang dewasa, apakah itu menjadi seorang abdi negara, menjadi seorang guru, dokter, atau mungkin menjadi seorang pengusaha. Ya, pesan kami semoga kalian tetap menjadi hamba Allah yang senantiasa takut kepada Tuhannya, anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, dan anak yang berguna bukan hanya untuk keluarga. Pertama-tama, saya ingin mengajak kita semua selalu panjatkan syukur atas segala rahmat, nikmat, dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala beserta junjungannya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita semua salah satu nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara Haflah Akhir Sana TKIT Wahda Islamiyah. Saya berdiri di sini mewakili para orang tua murid untuk menyampaikan pesan dan kesan. Saya sebagai ibu yang merasakan sendiri bagaimana anak saya berkembang selama bersekolah di sini. Seiring waktu berjalan, ia mulai tumbuh mandiri, mengenal teman-teman baru, dan menjadi pribadi yang lebih baik dan ceria. Momen transisi dari masa bermain sambil belajar menuju dunia yang lebih luas. Kami para orang tua merasa bangga sekaligus terharu menyaksikan perjalanan anak-anak kami selama di sekolah ini. Kami percaya sekolah ini telah memberi fondasi penting bagi anak-anak kami. Mereka mulai timbul rasa percaya diri, kemandirian, kreatif, serta tentunya dasar-dasar nilai agama yang paling utama. Anak-anak tidak hanya diajarkan mengenal agama,
lingkungan sekitarnya. Semoga kebaikan yang ibu dan bapak guru berikan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin, 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 ya robbal alamin. Selamat melanjutkan pendidikan untuk anak-anak kami. Terbanglah setinggi-tingginya, bawa bekal cinta dari TK Wahda Islamiyah kemanapun kalian pergi. Demikian sambutan singkat yang bisa saya sampaikan. Insya Allah sekolah ini terus menjadi tempat yang hangat dan bermakna bagi anak-anak generasi berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah ke acara selanjutnya. Itu penyematan sambil kelulusan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Wahda Islamiyah Ustadz Herman Amiruddin. Lahir di Manokwari 4 Agustus 2018, putri dari Bapak Fahrul dan Ibu Nur Hikmah Amir. Kedua, Akmal Majid Al-Faruq, lahir di Manokwari 26 November 2018, putra dari Bapak Purwadi dan Ibu Sri Sugiyarti. Ketiga, Akmal Robbani Amin, lahir di Kendari 20 Juli 2019, putra dari Bapak Amin dan Ibu Vita Damayanti. Keempat, Al-Alandra Farzam Semahu, lahir di Manokwari 29 Oktober 2018, putra dari Bapak Muhammad Fahran Semahu dan Ibu Mardia Bakri. Kelima, Ersilia Ana, lahir di Manokwari 30 April 2019, putri dari Bapak Eko dan Ibu Sumiati. Keenam, Gaselan Nur Aini Salsabila, lahir di Trenggalek 13 Januari 2019, putri dari Bapak Bagas Astiani Eka Putra dan Ibu Nur Samsia. Ketujuh, Kenzi Syarafat Fitra, lahir di Manokwari 24 Mei 2019, putra dari Bapak Irianto Samsudi dan Ibu Septiani Pratiwi. Kedelapan, Muhammad Akif, lahir di Punranya 5 Juni 2018, putra dari Bapak Ilham dan Ibu Samsihan. 9. Muhammad Arkam, lahir di Manokwari 12 November 2018, putra dari Bapak Izran dan Ibu Hikmawati. Ke-10. Muhammad Fatan Al-Farizi, lahir di Surakarta 27 April 2018, putra dari Bapak Fajar Muhammad dan Ibu Ana Sofiani. Ke-11. Jesli Forest Sasioba, lahir di Manokwari 27 Januari 2019, putra dari Bapak. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu, hidup
hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah ada. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Jalan kami, jalan perjuangan, hati kami risau melihat perpecahan. Jalan hidup kami hanya dengan Al-Quran, jadikan Rasulullah teladan. Hari-hari kami isi dengan tarbiyah, bukan berarti kami lupa dengan dunia. Waktu-waktu kami isi dengan berdakwah, prestasi kami juga juara. Janganlah risau, janganlah susah, janganlah galau, janganlah resah. Belajar Al-Quran, sunnah Rasulullah, menjadi generasi ahli ibadah. Bersatu padu, bergandeng tangan, menggalang pemuda dalam persatuan. Semangat pemuda, wahdah Islamiyah, bertaut hati membangun ukhuwah. Bersama kita menata dunia, kirab pemuda wahdah Islamiyah. Tarbiyah menjadi tugas kita bersama, bekal perjuangan di medan dakwah. Janganlah risau, janganlah susah, janganlah galau, janganlah resah. Belajar Al-Quran, sunnah Rasulullah, menjadi generasi ahli ibadah. Bersatu padu, bergandeng tangan, menggalang pemuda dalam persatuan. Semangat pemuda, wahdah Islamiyah, bertaut hati membangun ukhuwah. Bertaut hati membangun ukhuwah. Mari kita buka dengan basmalah, dengan mengharap limpahan kasih Allah, agar senantiasa mendapat keberkahannya dan kedamaian di setiap langkah kita, agar senantiasa mendapat keridhoannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan puisi oleh Ananda Hakim. Kepada Ananda dipersilakan naik ke atas panggung. Di sebuah desa kecil di Palestina, anak-anak bermain dengan gembira di bawah sinar matahari yang hangat. Mereka tertawa dan berlari, menikmati kebebasan dan kegembiraan masa kecil. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan mereka, ada sesuatu yang sangat berharga yang mereka pelajari dan cintai, yaitu Al-Quran. Mereka menghafal ayat-ayat suci dengan tekun, berharap dapat menjadi hafiz yang baik dan membawa kebanggaan bagi keluarga dan masyarakat mereka. Tapi, tiba-tiba serangan bom dan rudal menghantam desa kecil itu.
menghancurkan impian dan harapan anak-anak Palestina. Mereka yang sebelumnya bermain dan menghafal Al-Quran, kini harus menghadapi kenyataan pahit perang dan kekerasan. Palestina Al-Quds, oh tanah para nabi, kini terluka penuh darah, terkoyak-koyak hancur lebur oleh hantaman brutal bulldozer dan rudal-rudal kaum Zionis yang kejam. Suara-suara rintihan dan jeritan duka nestapa terdengar di bumi para utusan Tuhan ini. Air mata anak-anak tak berdosa menetes dan mengalir membasahi tanah Gaza. Darah-darah mereka berceceran berlumuri tanah suci itu. Lihatlah, mereka terlunta-lunta dalam luka tak terperi. Mereka kehilangan ayah, ibu dan para saudara. Mereka kehausan dan kelaparan. Mereka berlari-lari mencari tempat berteduh dari sengatan matahari dan bara api. Tuhai Allah yang pengasih, bebaskan bumi para nabi itu dari kebrutalan dan kebengisan tangan-tangan Zionis. Selamatkan anak-anak kaum perempuan dan para mujahidin yang terluka dan terkoyak. Oh Palestina, teruslah berjuang. Yakinlah suatu hari nanti kalian akan kembali dalam damai di bawah langit biru yang indah. Kami bersama kalian. Free Palestine. Bersinarku bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Dalam bersutra kasihmu kan lalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibu, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar di
sangat berarti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah berhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Allah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Ayo kita berangkat ke sebuah desa, di seberang rimba belantara semak belukar, berhias gunung-gunung, bukit, lembah dan ngarai, kabut kelabu lembut menyapu hutan berliku. Burung-burung berkicau, riang gembira, gemerisik dedaunan sang angin menyapa, mengiringi langkah kaki pemuda idola yang tak pernah lupa Tuhannya di sepanjang usia. Awas bebatuan cadas yang siap melimbas, pasir hitam berguguran yang setia menghempas, lorong-lorong goa berhias tetes air padas, stalaktit dan stalagmit di tanah panas. Ayo kita berangkat ke sebuah desa, di seberang rimba belantara semak belukar, berhias gunung-gunung, bukit, lembah dan ngarai, kabut kelabu lembut menyapu hutan berliku. Burung-burung berkicau, riang gembira, gemerisik dedaunan sang angin menyapa, mengiringi langkah kaki pemuda idola yang tak pernah lupa Tuhannya di sepanjang usia. Awas bebatuan cadas yang siap melimbas, pasir hitam berguguran yang setia menghempas, lorong-lorong goa berhias tetes air padas, stalaktit dan stalagmit relief tanah panas. Segala puji hanya pada Ilahi, pencipta alam semesta dan seluruh isinya, penggerak pengatur perputaran jagat raya. Kembali berjuta pujian terpanjat padanya, kembali berjuta pujian terpanjat padanya. Allah, 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 Allah. Ada sebuah danau indah di tengah padang hijau rerumputan, tak laku karena hujan, tak goyah karena topan, atau terik mentari gurun membakar siang. Dalam gelap malam yang gelap, bintang-bintang pun tertindas awan, seberkas cahaya tiada pernah padam, karena Allah selalu dalam ingatan. Berpondasi takwa, berlantai syariah, berdinding akidah, berpoles akhlakul karimah, berjendela basirah, berpintukan Islam, ber-AC iman, beratapkan ihsan. Malam berair, fajar pun menyingsing, riuh rendah dalam alunan zikir, terlipat peraduan, bersiap kehaluan, arahkan buritan ke penghulu pandang. Kenakan sepatu dari manhaj ilahi, di teras tawaduk tertopang tiang hakiki, tembus pagar
arsikoh jernih warna fikroh berlilit busana iza anugerah Allah nuansa malam hingga temaram bertanda senja beraksi malam desakan tilawah hilang letih lelah menyala lampu tahajud tak beruang pilah musim berganti mengisi hari merebak alam dingin kekeringan kini rerumputan dan peperluan meranggas bagai lahan tak bertuan tapi sang danau tetaplah tegar pandang banting perkasa kokoh di antara belukar bak batu cadas berdiri tegak walau tiada pangkal pancang akar bahkan kereta istiqomah gagah arungi padang belukan lumbung pencadang meredam alam mengais perbekalan sisa yang terpendam.